Di tengah modernisasi pertanian, sebuah lumbung paceklik masih bertahan dan berfungsi aktif di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Lumbung ini sudah berdiri sejak 1963, namun masih aktif membantu ekonomi petani Jombang hingga 2026 ini, khususnya saat masa perawatan tanaman pada usai tanam. Berbeda dengan fungsi awalnya sebagai tempat cadangan pangan saat kelaparan, lumbung kini bertransformasi menjadi sumber pinjaman gabah maupun dana bagi petani anggota. Pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan perawatan sawah seperti pembelian pupuk dan biaya operasional lainnya. Pengelola lumbung, Samiaji, menjelaskan bahwa sistem lumbung berjalan berbasis kesepakatan bersama antar petani. Gabah yang tersimpan berasal dari setoran anggota petani setempat. Setoran dilakukan secara hutang simpan. Gabah dititipkan dan dapat diambil kembali sesuai kebutuhan dengan potongan administrasi yang telah disepakati. Lumbung biasanya dibuka sepanjang waktu, khususnya pada masa paceklik atau setelah musim tanam. Pembukaan dilakukan melalui musyawarah anggota ketika ada kebutuhan mendesak. Setelah panen, petani wajib mengembalikan pinjaman baik dalam bentuk gabah maupun uang. Saat ini, kapasitas penyimpanan lumbung mencapai sekitar 10 hingga 15 ton gabah. Sekitar 80 hingga 100 petani dari Dusun Banjarsari, Tegalsari, dan Kedunggaleh terdaftar sebagai anggota. Secara historis, lumbung ini lahir dari keprihatinan para sesepuh desa pada masa sulit pangan di era 1960-an. Kala itu, warga mengelola sistem arisan beras, di mana tiap kepala keluarga membayar secangkir beras. Produk arisan selanjutnya menjadi bermacam-macam, tak hanya arisan beras, tapi juga arisan kambing hingga arisan uang dan bumbu. Dan kini berkembang menjadi lumbung kolektif desa. Selain mengelola lumbung paceklik, sebagian warga juga kembangkan usaha pembibitan tanaman herbal. Beberapa jenis bibit yang diproduksi antara lain Indigo Vera dan Trichantera gigantea dengan sistem stek dan cangkok. Harga bibit bervariasi, mulai Rp1.000 saja untuk stek hingga puluhan ribu rupiah untuk cangkok dan olahan daun kering. Meski zaman telah berubah dan pola panen kini mencapai 3 kali setahun, keberadaan lumbung paceklik tetap dianggap relevan. Bagi petani Desa Bareng, lumbung bukan sekedar tempat penyimpanan gabah, melainkan simbol solidaritas, keterbukaan, dan ketahanan ekonomi berbasis gotong royong. Dialihkan untuk perawatan, setelah turun sawah kan butuh perawatan kayak pupuk atau biaya lainnya itu. Berarti dibuka setiap apa itu, Pak? Di setiap paceklik, setiap habis turun tanam itu kan, kalau dulu waktu paceklik yang nggak ada makanan, ini dikeluarkan untuk bersama. Terus padinya didapat dari mana, Pak? Padinya ini ya dari petani setempat, dari anggota dari petani setempat. Mereka nyimpan dulu, Ya, kemudian hutang nyimpan gitulah istilahnya. seandainya nyimpan 1 kintal gitu, ambilnya berapa nanti, Pak? Ya ambilnya tetap nanti kan ada potongan untuk administrasinya. Sudah berjalan berapa lama ini, Pak? Kalau berjalannya insya Allah sudah tak mulai lumbung yang pertama dulu insya Allah tahun 63. Untuk teknis pengambilan lumbungnya nih gimana, Pak? Tadi kan ada yang nyatet-nyatet segala macam. Ya, Gimana? itu untuk administrasinya. Tadi kan untuk data-datanya, Mas. Data-datanya nanti yang nyimpan siapa, yang pinjam siapa. Itu diambil bunganya gimana, nanti biar sama-sama tahu, kita terbuka. Apa keuntungan warga dengan adanya lumbung? Kalau keuntungan secara umumnya masyarakat kan terbantu. Kalau kita membutuhkan dana untuk perawatan itu bisa ngambil di sini, bisa pinjam di sini. Nanti kalau sudah panen dikembalikan, entah berupa uang, entah berupa gabah gitu. Ini Kalau kapasitasnya sekitar 15 tonan lah, 10-15 ton itu lah. itu mampu memakan berapa orang dan sampai berapa lama? Kalau anggota sih sekitar 100-an, 80-100-an itulah. Yang aktif paling ya sekitar 60-an itu, 60 orang itu. Di anggotanya sekitar 100-an, yang aktif puluhan, 60-an ya sekitar. Iya, yang lainnya ikut paling kalau ada buka gitu aja, buka lumbung gitu aja. Siap.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.